di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengambilan darah pena menggunakan metode closed system. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada saya sendiri, Desa Lestari. Yang kedua, Dwi Cahyana. Yang ketiga, Suari Yunita. Yang keempat, Dinda Mahaputri Atmaja. Yang kelima, Sri Oktaviari. Yang keenam, Zandra Elisia. Yang ketujuh, Sri Eva. Yang kedelapan, Anastasia Fernanda. Dan yang terakhir, Santika Dewi. Nah, berbicara mengenai pengambilan sampel darah pena menggunakan metode closed system, berikut saya akan memaparkan materi apa saja sih yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian, kelebihan dan kekurangan, alat dan bahan, lokasi pengambilan sampel, urutan tabung, langkah-langkah K3, serta bagaimana penanganan apabila terjadi hematom. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Pengertian metode closed system. Closed system atau sistem bertutup merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan pengambilan darah pena dengan menggunakan tabung vakum. Nah, mengapa menggunakan metode ini? Karena teknik closed system lebih aman daripada teknik open system. Nah, jika jarum terlalu besar yang akan dimasukkan ke dalam pena, itu akan dapat menyebabkan robeknya pembuluh darah dan menyebabkan hematom. Nah, dan jika sebaliknya, jarum terlalu kecil itu akan dapat menyebabkan besarnya sel-sel darah merah dan pemeriksaan laboratorium menjadi tidak valid. Kelebihan dan kekurangan dari teknik closed system. Yang pertama, ada kelebihan closed system. Pengambilan darah dengan metode closed system lebih baik karena teknik closed system lebih aman dibandingkan dengan open system. Kelebihan dari closed system ini yaitu penggunaan sistem tabung vakum atau vacuum extraction tube system merupakan teknik pengambilan closed system untuk mengumpulkan spesimen darah dan mengurangi terkena percikan darah serta memberikan kemudahan pengambilan darah dengan volume banyak melalui venipuncture tunggal. Teknik closed system juga menunjukkan secara signifikan mampu mengurangi kejadian CLABSI atau Central Line Associated Bloodstream Infection, yaitu infeksi aliran darah yang dikonfirmasi oleh hasil laboratorium yang terjadi dalam 48 jam sebelum berkembang menjadi bakteremia dan tidak terkait dengan infeksi di bagian lain. Teknik closed system juga tentu lebih aman dibandingkan dengan open system. Tidak memerlukan blood transfer device dan juga dapat digunakan untuk pengambilan spesimen darah dalam volume banyak atau banyak tabung. Selanjutnya, kekurangan dari teknik closed system. Kekurangan dari teknik closed system ini yaitu penggunaan harus terampil dan juga penggunaan holder tab berulang akan meningkatkan terkena jarum saat bongkar pasang jarum. Pencampuran juga harus homogen, karena jika tidak, maka akan timbul masalah baru yaitu pengaruh terhadap pemeriksaan. Selain itu, penggunaan sistem tabung vakum ini harganya juga mahal. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam pengambilan darah vena dengan menggunakan metode closed system. Yang pertama yaitu ada needle atau jarum, yang kedua ada tourniquet, yang ketiga ada holder, yang keempat ada tabung vakum, yang kelima ada sarung tangan atau handscoon, yang keenam ada alcohol swab, yang ketujuh ada plester, yang kedelapan ada kapas kering steril, dan yang kesembilan ada safety box. Selanjutnya ada lokasi pengambilan sampel, yaitu pada vena mediana cubiti. Dan adapun cara pemilihan lokasi penusukan vena adalah yang pertama, lengan tangan pasien direntangkan dan periksa bagian lengan bagian bawah. Yang kedua, cari vena yang terlihat, yaitu ukurannya besar, lurus, dan jelas. Vena mediana cubiti atau median cubital terletak di antara otot dan biasanya paling mudah untuk ditusuk. Sekarang saya akan menjelaskan tentang urutan tabung. Pada proses pengambilan sampel darah vena atau venipuncture menggunakan beberapa jenis tabung vakum sesuai fungsinya untuk menghindari kemungkinan kesalahan hasil tes karena kontaminasi silang dari bahan tambahan tabung seperti antikoagulan. Dan berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam urutan tabung. Yang pertama,
tabung serum plastik yang mengandung aktivator gumpalan atau antikoagulan dapat menyebabkan gangguan dalam pengujian koagulasi. Yang kedua, tabung serum non-aditif dapat dipakai terlebih dahulu sebelum tabung koagulasi. Yang ketiga, saat menggunakan wing needle untuk venipuncture, maka tabung pertama yang akan diambil. Namun, tabung buang harus diambil terlebih dahulu. Tabung pembuangan harus digunakan untuk mengisi ruang mati saat pengambilan darah dan untuk memastikan pemeliharaan rasio antikoagulan atau darah yang tepat dan tidak perlu diisi sepenuhnya. Tabung buangan harus berupa tabung yang tanpa aditif atau tanpa antikoagulan atau bisa dengan tabung koagulasi. Yang keempat, tabung pemisah gel dengan aktivator pembekuan atau antikoagulan diklasifikasikan sebagai tabung aditif. Tabung ini harus diambil setelah tabung koagulasi yang berwarna biru atau sebelum tabung aditif lainnya yang berwarna hijau, lavender, dan abu-abu. Dan yang terakhir, studi telah menunjukkan bahwa hasil PT atau INR dan APTT tidak terpengaruh jika diuji dengan tabung pertama saat pengambilan, karena tidak diketahui apakah pengujian koagulasi lain terpengaruh. Mungkin disarankan untuk tetap tabung biru atau tabung sitrat yang kedua untuk uji koagulasi. Jika dicurigai adanya kontaminasi heparin, tes harus diulang setelah menghilangkan atau menetralkan heparin. Berikut bisa dilihat di layar urutan tabung yang benar. Langkah-langkah sebagai berikut. Cuci tangan hingga bersih, siapkan alat dan bahan, cocokkan identitas pasien dengan lembar permintaan laboratorium, verifikasi keadaan pasien, gunakan alat pelindung diri, kemudian siapkan jarum yang akan digunakan dan pasangkan pada holder. Kemudian arahkan pasien pada posisi yang nyaman, pasang turniket kurang lebih 7-10 cm di atas fosa antar kubiti. Arahkan pasien untuk mengepalkan tangan, kemudian tentukan lokasi penusukan. Disinfeksi lokasi penusukan dengan kapas alkohol, tusuk vena dengan sudut 15-30 derajat. Dorong tabung ke jarum sampai ke ujung holder. Lepaskan turniket saat darah masuk ke dalam tabung. Keluarkan tabung dari holder. Kemudian homogenisasi tabung. Tarik jarum dengan menekan kasa steril. Kemudian, langkah terakhir, beri label pada tabung sampel darah pasien. Berikut contoh video pengambilan sampel darah vena menggunakan metode closed system. Kemudian ada K3 setelah pengambilan sampel, yaitu pertama, membersihkan meja kerja flebotomi dari kontaminasi dengan menggunakan alkohol 70%, kedua, bekas jarum yang selesai digunakan dibuang pada safety box yang telah disediakan, tiga, bekas handscoon dan bahan yang terkena darah atau limbah infeksius dibuang pada tempat pembuangan medis, keempat, cuci tangan kembali menggunakan sabun dan air atau alkohol hand rub. Tindakan apabila terjadi hematoma. Hematoma merupakan salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada saat pengambilan darah vena. Hematoma terjadi akibat gagalnya penetrasi jarum ke dalam vena secara sempurna, sehingga darah bocor ke jaringan sekitar area injeksi dan menimbulkan pembengkakan. Hematoma dapat muncul selama atau setelah prosedur flebotomi. Gejala hematoma sendiri berupa pembengkakan pada area hematoma dan area tersebut berwarna merah keunguan, terasa agak hangat, dan nyeri. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya hematoma. Yang pertama, vena terlalu kecil untuk jarum yang dipakai. Yang kedua, jarum menembus seluruh dinding vena. Yang ketiga, jarum hanya menembus sebagian vena. Yang keempat, jarum dilepaskan pada saat tourniquet masih dipasang. Dan yang kelima, penekanan yang tidak adekuat setelah venipuncture. Penanganan atau tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi hematoma. Yang pertama, lepaskan tourniquet, tarik jarum dan berikan penekanan pada daerah hematoma. Yang kedua, mengompres bekas kebiruan tersebut dengan air dingin atau es batu selama 10 hingga 20 menit. Dan yang ketiga, mengangkat bagian tubuh yang terkena hematoma lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi aliran darah ke area yang mengalami pendarahan. Nah, jadi pengambilan darah vena menggunakan metode closed system merupakan salah satu pengambilan sampel darah yang memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Nah, pengambilan darah menggunakan metode closed system juga harus memperhatikan kebutuhan serta situasi dan kondisi dari pasien.
Nah, pengambilan darah vena harus dilakukan oleh seorang fibrotomis yang ahli serta terlatih. Tidak hanya itu, pengambilan darah juga harus memperhatikan prosedur yang baik agar terhindar terjadinya komplikasi pada saat pengambilan darah, misalnya hematom. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kami harap materi ini berguna, serta kami ingin memohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih.